Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Inang karya dari Fajar Nugros. Film ini adalah film produksi dari IDN Pictures setelah sebelumnya sukses merilis film mereka yaitu Sri Mulat Hilang Mustahil bagian pertama. Film Inang ini sempat berkompetisi di festival di Korea yaitu Busan atau Buncheon International Film Festival beberapa bulan yang lalu sebagai perwakilan Indonesia. Karena itulah film ini udah ditunggu-tunggu apakah memang filmnya sangat bagus hingga bisa bersaing di festival yang sangat dihormati di Asia. Dan inilah review gue mengenai film ini. Film Inang adalah film horror Indonesia folk yang menurut gue itu adalah film yang sulit untuk ditebak kemana arahnya pada babak pertamanya. Film ini tuh bercerita dengan terus-menerus tanpa henti, mengganti adegan demi adegan, mengalirkan ceritanya dengan cukup perlahan. Sayangnya, karakterisasi dari tokoh utamanya yang diperankan oleh Naysila Mirdad itu nggak terlalu digali. Entah karena ada niatan untuk membuat sequel atau apapun, yang pasti karakterisasi dari Naysila Mirdad ini masih cukup tipis. Untungnya karakter-karakter pendukungnya dapat menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan baik. Mulai dari Lukman Rosadi, Dimas Anggara, hingga Lydia Kando yang merupakan ibu kandung dari Naysila Mirdad sendiri. Dalam hal ini gue memuji secara khusus penampilan Lukman Rosadi yang benar-benar sangat gila-gilaan, sangat brutal di sini. Orang ini benar-benar seram ya di film ini. Range actingnya benar-benar kelihatan tergali banget. Yang sebelumnya gue sempat melihat dia di film Yuni sebagai orang tua dari Yuni yang kelihatan bijaksana dan ayah yang penyayang berubah menjadi ayah yang sangat brutal di film ini. Bahkan Lukman yang sempat tampil sebagai seorang jenderal di prolog Ngabdi Setan 2 Komunian juga tampil nggak brutal. Tetapi di sini benar-benar orang ini benar-benar seram dan mungkin salah satu villain terbaik di film Indonesia tahun ini ya. Kalau film ini booming meledak, ya dia bisa menyamain karakter-karakter ikonik di film horror Indonesia seperti Ibu dan iblis-iblis lain yang sudah berseliweran di perfilman tanah air sejak kapan tahu. Kemudian kelebihan dari film ini tuh terletak pada terornya yang sangat kreatif kalau gue bilang. Terornya itu nggak selalu menggunakan hantu secara terus-menerus, tetapi terornya juga dibangun dengan momen-momen sunyinya yang bisa membuat takut. Apalagi di babak ketiganya yang sama sekali itu nggak ditahan-tahan. Sensor 17 plusnya itu benar-benar digunakan dengan efektif oleh Fajar Nugros. Gue bisa bilang kalau film ini lah film Indonesia yang paling sadis dan brutal untuk tahun ini. Mulai dari gorok leher pakai kunai sampai bakar orang, kemudian ada adegan yang buat gue ngilu banget. Itu benar-benar ada di film ini. Benar-benar Fajar Nugros udah agak-agak sinting lah di sini membuat film yang kayak gini. Malah di filmnya Kimo seperti Ivana ataupun Jelangkung nggak sampai gini adegannya. Padahal kita tahu kalau Kimo adalah masternya yang buat gore-goran. Tapi Inang nih jauh lebih gore lagi dibandingkan apa yang disajikan Kimo di film-filmnya tahun ini. Sayangnya ending dari film ini tuh nggak terlalu berkesan dan malah cenderung malas mengeksplorasi ya. Cuma dibuat begitu doang, cuma dibuat ya nggak terlalu bagus lah kalau gue bilang. Dan endingnya itu terkesan diselesaikan begitu saja tanpa banyak eksplorasi. Memang durasinya udah 2 jam ya, dan endingnya pun ya harus dibuat kayak gitu atau gimana. Tapi filmnya bisa dieksplorasi lagi, dibuat lebih mulus lagi untuk jalan menuju endingnya. Itu yang gak ada di film ini. Ya gue cukup paham tentang apa yang ingin disampaikan oleh film ini, apa yang disampaikan oleh Fajar Nugros. Tapi ya gue bilang setidaknya bisa diperlihatkan usahanya untuk membuat ending yang lebih memorable. Yang sayangnya nggak terlalu kelihatan di sini. Adegan mid credit scene pun walaupun gue bilang cukup nampol, tetapi nggak terlalu sempurna juga. Tetap nggak perfect, tetap nggak benar-benar nampol gitu. Nggak gitu juga sih. Ya, kesimpulan gue akhirnya adalah Inang adalah film horor Indonesia yang cukup berbeda dari tampilannya. Bukan film yang benar-benar baru, premisnya udah banyak dipakai. Ya agak mirip dengan Perempuan Tanda Jahanam sih kalau kita bilangnya. Tapi film ini tuh memiliki sesuatu yang membuatnya sangat layak untuk disaksikan di layar lebar. Seperti gue bilang tadi, adegan gore-nya yang memang sangat sadis. Kemudian acting dari
Lukman Rosadi, Widya Kando, Dimas Anggara yang biasanya tampil manis ya di film-filmnya, yang sering main di film-film romance sebagai cowok yang manis yang suka memperjuangkan cewek, tiba-tiba di sini diperlihatkan sebagai karakter yang suka berbicara kotor seperti itu. Ya banyak yang menjadikan bahan perbincangan juga mengenai dia yang sering cakap kotor tapi menggunakan bahasa Inggris Singapura gitu. Ya Inggris Singapura yang campur-campur bahasa Melayu, Inggris, gitu-gitulah. Unik juga karakternya. Lydia Kando juga, gue tahu Lydia Kando sering main di film romance komedi juga. Ikonik juga filmnya yang Celadaku, Aku Tangkap, Ramadan dan Ramona, kan dia sering main di film-film kayak gitu. Kali ini dia tampil di film horror dan penampilannya juga cukup memorable di film ini. Dan Sheila Mirdad dia lebih sering main di sinetron dibandingkan film, dan memang film layar-lebar dia mungkin baru 2 Suminem atau apa gitu sebelumnya, dan kemudian film ini. Ya gitulah review gue mengenai film ini ya. Intinya sih gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini. Ini adalah film yang bagus lah untuk ditonton. Mau ditonton rame-rame juga akan seru sih, walaupun memang slow burn, tapi slow burnnya itu nikmat. Kemarin ada film yang slow burn juga kayak Jelangkung Sendakala, itu kan agak slow burn, tapi slow burnnya itu nggak terlalu nikmat gitu. Slow burnnya itu nggak terlalu memikat untuk ditonton. Tapi slow burn ala Inang ini benar-benar sangat memikat dan sangat menarik untuk disaksikan. Kayaknya gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini. Ini adalah salah satu film horor terbaik Indonesia ya tahun ini. Gue nggak bisa dengan gamblang gitu meletakkan film ini di peringkat berapa. Yang pasti ini adalah salah satu sajian horor yang sangat bagus untuk tahun ini dari perfilman Indonesia. Dan lagi-lagi membuktikan kalau perfilman Indonesia semakin lama semakin membaik, dan semakin lama semakin menancapkan eksistensinya di industri perfilman, terutama menancapkan tajinya di industri perfilman dalam negeri yang sedang mencoba untuk bangkit dan menjadi raja di tanah sendiri. Minang adalah salah satu tonggak perjuangan itu. Oke, sekian dari gua. Seperti biasa, jangan lupa like, komen di video ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gua Syafril, see you another time and adios, bye bye.